Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang saya ambil ini campur tangan dari semesta. Kejutan apa yang akan diberikan semesta terhadap manusia tersebut? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya mengategorikan sepertinya ini lagi ada kesedihan yang sedang terjadi terhadap diri dia. Saya rasa kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, apa yang pernah kamu ucapkan secara spiritual kamu, secara leluhur kamu, secara sumpah kamu, itu sedang terjadi terhadap diri dia. Karena kartu yang saya pegang ini selalu saya katakan sebagai kartu yang lebih dominan untuk mengategorikan situasi apa, tabur tuai. Bukan hanya diri kamu saja secara spiritual pernah berbicara secara negatif. Orang di luaran sana pun tidak berbeda jauh. Bahkan orang di luaran sana saja menginginkan kondisi kehidupan dia benar-benar menderita. Bukan hanya diri kamu saja yang dia sakiti. Banyak orang di luaran sana pun merasa disakiti. Jadi antara koneksi kamu dengan koneksi yang dimiliki oleh berbagai orang di luaran sana, itu seperti berbicara agar manusia itu mendapatkan situasi keadaan yang bersifat penuh dengan kegagalan di dalam kehidupan dia. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Seven of Pentacles. Kartu yang berbicara secara koin, tetapi koin tersebut 7 koin.
Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketujuh koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini apabila saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan. Membenarkan dalam arti apa? Sepertinya semesta ingin memberikan manusia itu suatu keadaan yang dimana kejutan. Tetapi kejutan ini saya katakan lebih sadis dari tangisan kamu, lebih sadis dari duka kamu, lebih sadis dari apa yang membuat diri kamu merasa terlukai. Ini dia geng, ada kejutan yang ingin diberikan oleh semesta terhadap manusia itu agar manusia itu merasakan bagaimana ketika diperlakukan dengan keadaan yang bersifat bersedih. Muncul kartu Knight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi masih membenarkan judul tersebut. Masih membenarkan judul tersebut. Kenapa? Karena bisa saja permainan semesta ini permainan yang akan membuat diri dia yang mencari diri kamu. Mungkin ketika dia bersama dengan diri kamu di masa lalu yang dimana dia memblokir kamu, dia tidak ada komunikasi alias lost contact, dia pergi dari kamu, kamu mencari, kamu mengemis, kamu memohon, tidak ada reaksi atau respon dari manusia tersebut. Sekarang giliran semestalah yang akan membuat diri dia mencari diri kamu. Cocok kau rasa seperti itu, geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak, ya tidak usah kau angkat. Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, saya rasa satu pedang yang saya tarik ini itu masih membenarkan judul yang saya katakan. Kenapa? Dia pernah kan mengata-ngatain diri kamu, yang dimana kata-kata dia terlalu kasar, membuat telinga kamu tidak enak untuk mendengar, membuat batin kamu tersiksa. Perkataan yang pernah dia katain terhadap diri kamu, itu akan dikembalikan oleh semesta terhadap diri dia agar dia menjilat kembali perkataan tersebut. 3 kartu yang saya pegang ini adalah situasi permainan semesta untuk membalikkan apa yang menjadi keadaan yang pernah kamu rasakan untuk dia rasakan. Dan yang lebih parahnya, semesta pun akan memberikan diri dia kejutan ketika dia belum bisa move on terhadap diri kamu. Muncul kartu Five of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini lagi-lagi membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Semesta akan memberikan manusia itu suatu bentuk kejutan, tetapi kejutan itu saya katakan kehilangan yang namanya kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan saja yang akan kehilangan, tetapi manusia itu akan merasa ada penyesalan. Muncul kartu Five of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Gambar di dalam kartu ini saya katakan sebagai seseorang duduk di atas kursi roda, atau seseorang yang dalam posisi memakai tongkat, di mana tongkat sebagai petunjuk arah.
Kalau saya contohkan, bisa saja semesta akan mencoba untuk menghajar keadaan dia, di mana ketika semesta menghajar keadaan dia, ini lebih terutama dari kondisi kesehatan. Bukan hanya kondisi kesehatan, tetapi secara keuangan. Karena ini orang, kalaupun dia masih ingin menjilat kembali perkataan yang pernah dia lontarkan terhadap diri kamu sehingga membuat diri kamu tersakiti, itu dalam posisi seperti orang pengemis. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, Wak Geng. Saya hanya bisa mengatakan kata amin. Amin yang saya katakan ini bukan dalam arti saya mendoakan atau menghakimi, tidak. Justru saya mengerti bagaimana situasi dari karakter kamu dengan karakter manusia tersebut. Muncul kartu Seven of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat tersebut, ya satu tongkat yang saya tarik ini sepertinya masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Semesta akan memberikan manusia itu suatu bentuk keadaan, tetapi keadaan yang penuh dengan masalah. Bukan hanya keadaan yang penuh dengan masalah, secara energi pun semesta akan membuat diri dia merasa frustasi. Jadi, Wak Geng, apa yang menjadi situasi yang kamu harapkan itu adalah tanggung jawab dari urusan semesta. Kamu tidak usah harus terlalu memaksakan pemikiran kapan ya dia akan mendapatkan karmanya, kapan ya dia akan mendapatkan keadilan, kapan ya dia merasa menderita. Itu sama saja kamu membuang energi positif untuk memikirkan diri dia. Itu bukan kapasitas kamu. Ya, bukan kapasitas kamu untuk menuntut. Biarkan saja kapasitas semesta untuk memberikan suatu keadaan yang terbaik atau tidak terbaik terhadap diri dia. Karena semesta pun akan paham membuang seseorang sesuai dengan apa yang menjadi karakter. Itu dia, Wak Geng. Muncul kartu Two of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi membenarkan judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Saya rasa ini orang tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesestabilan di dalam kehidupan dia. Ketidakstabilan yang saya katakan tadi itu atas seizin dari semesta. Semesta akan mencoba untuk membuat diri dia secara perlahan-lahan dalam situasi apa yang menjadi kehendak leluhur kamu. Muncul kartu The Empress, raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress, saya rasa memang ini orang akan datang kembali terhadap diri kamu. Dia akan berusaha untuk mencari dan mendapatkan rasa simpati dan empati kamu kembali. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu tidak bisa saya pungkiri karena memang secara kejujuran saya mengakui kamu ini di matanya elegan, kamu ini di matanya berharga. Untuk saat ini baru dia menyadari kamu elegan, kamu berharga, kamu berkualitas. Untuk saat ini karena memang situasi dia lagi apa? Menderita. Tetapi kalau kartu The Empress ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, saya rasa semesta pun akan memaksa kondisi dia, akan membuat diri dia bergerak untuk mengemis, meminta maaf terhadap diri kamu.
Semesta akan berbicara secara tindakan yang begitu sangat sadis untuk terhadap manusia tersebut, apalagi dari ucapan dia. Ucapan dia itu terlalu menyakitkan terhadap diri kamu. Apa yang dia ucapkan terhadap diri kamu, itulah yang akan dia terima sendiri dari berbagai orang. Karena yang baik saja belum tentu dipertemukan dengan yang baik. Jadi secara tidak langsung dengan kemunculan kartu Seven of Pentacles sebagai kartu pertama yang saya katakan tadi, kartu yang berbicara secara tabur tuai, apa yang dia tanam ketika dia menyakiti diri kamu, itulah yang akan dia tuai atas seizin dari semesta. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Empress sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.